Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 2005111135. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika semester 5 di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan berbagi mengenai pengujian sistem aplikasi kalkulator menggunakan metode black box dan white box, yang mana merupakan tugas dari mata kuliah tes implementasi sistem yang diampu oleh Bapak Agus Isa Martinus selaku dosen pengampu. Baik, kita langsung ke pembahasannya aja. Yang pertama ada latar belakang. Implementasi sistem adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan desain yang ada dalam dokumen. Desain sistem yang disetujui dan menguji, menginstal, memulai, serta menggunakan sistem yang baru atau sistem yang diperbaiki. Implementasi sistem merupakan tahap pembuatan aplikasi berdasarkan hasil analisa dan perancangan sistem sebelumnya, sehingga sistem yang dibuat dapat difungsikan dalam keadaan yang sebenarnya dan sesuaikan dengan tujuan yang diharapkan. Jadi implementasi sistem sebuah pengujian atau kita menguji sebuah aplikasi atau perangkat sehingga aplikasi atau perangkat itu dapat difungsikan dengan baik. Lalu yang kedua ada definisi atau pengertian dari metode black box. Jadi black box testing merupakan sebuah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Pengujian black box ini menitik beratkan pada fungsi sistem. Pengajuan dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Jadi metode black box ini kita menguji sebuah aplikasi atau perangkat dengan data yang sudah disiapkan untuk mengetahui fungsi dari perangkat lunak tersebut apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kita akan melakukan pengujian dengan metode black box pada aplikasi kalkulator. Di sini kita ada datanya, pengujian, dan untuk lebih lengkap kita menggunakan aplikasinya. Dan ini untuk aplikasi kalkulatornya yang saya buat dengan HTML dan juga CSS sebagai desainnya. Baik, kita akan masuk ke pengujian yang pertama, yaitu skenario pengujian, yaitu mengisi data dengan bilangan positif menggunakan operator plus atau tambah. Test case-nya itu input A adalah 2, input B adalah 7. Hasil yang dihasilkan adalah sistem akan menghitung dari data-data yang diinput. Hasil pengujian pada text box, hasil yang dapat pada perhitungan yaitu 9. Kita akan lakukan pengujian. Untuk input A adalah 2, operatornya adalah tambah, input B adalah 7, hasilnya adalah 9. Maka untuk pengujian yang pertama adalah valid. Pengujian kedua yaitu mengisi data dengan bilangan positif menggunakan operator pengurangan. Input A adalah 9, input B adalah 4. Sistem akan menghitung dari data yang diinput. Hasil pengujian pada text box, hasil yang dapat pada perhitungan yaitu 5. Kita akan menguji. Untuk input A adalah 9, operatornya adalah pengurangan, input B adalah 4. Hasilnya adalah 5. Maka untuk pengujian yang kedua yaitu valid. Pengujian ketiga yaitu mengisi data dengan bilangan positif menggunakan operator perkalian atau bintang. Input A adalah 4, input B adalah 5. Sistem akan menghitung dari data-data yang input. Hasil pengujian pada text box, hasil yang dapat pada perhitungan yaitu 20. Kita akan coba. Input A adalah 4, operator perkalian, input B adalah 5, hasilnya adalah 20. Maka untuk pengujian yang keempat yaitu valid. Pengujian kelima yaitu mengisi data bilangan negatif menggunakan operator perjumlahan. Input A adalah negatif 5, input B adalah 4. Sistem akan menghitung dari data input pada text box, hasil yang dapat pada perhitungan yaitu negatif 1. Input A adalah negatif 5, operator penjumlahan, input B adalah 4, hasilnya adalah negatif 1. Maka untuk pengujian yang kelima yaitu valid.
Pengujian yang keenam yaitu mengisi data dengan bilangan negatif menggunakan operator pengurangan. Input A adalah negatif 8, input B adalah negatif 3. Mohon maaf, input A adalah negatif 8, input B adalah 3. Sistem akan menghitung dari data-data yang diinput. Hasil pengujian pada teks box hasil yang didapat pada perhitungan yaitu negatif 11. Untuk input A adalah negatif 8, operator pengurangan, input B adalah 3, hasilnya adalah negatif 11. Maka untuk pengujian yang ke-6 hasilnya adalah valid. Pengujian yang ke-7 yaitu mengisi data bilangan negatif menggunakan operator perkalian. Input A adalah 6, input B adalah negatif 5. Sistem akan menghitung dari data-data yang diinput. Pada text box hasil yang didapat pada perhitungan yaitu negatif 30. Input A adalah 6, operator perkalian, input B adalah negatif 5. Hasilnya adalah negatif 30. Maka untuk pengujian yang ke-7 hasil adalah valid. Pengujian yang ke-8 yaitu mengisi data dengan bilangan negatif menggunakan operator pembagian. Input A adalah 9, input B adalah negatif 2. Sistem akan menghitung dari data-data yang diinput. Pada text box hasil yang didapat pada perhitungan yaitu negatif 4.5. Input A adalah 9, operator pembagian, input B adalah negatif 2. Hasilnya adalah negatif 4.5. Maka untuk pengujian yang ke-8 hasilnya adalah valid. Kita masuk ke pengujian metode whitebox. Untuk definisi dari whitebox adalah whitebox testing adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Saat melakukan whitebox testing, kita akan melibatkan dan melihat struktur kode. Melihat mengetahui struktur internal suatu produk, pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan dengan sesuai dengan sertifikasi dan semua komponen internal dijalankan dengan baik. Baik, ini adalah algoritma dan flowchartnya. Untuk algoritmanya adalah sendiri, yaitu yang pertama adalah memulai program, yang kedua memasukkan nilai variabel A dan B, yang ketiga memilih dan menginput operator, yang keempat jika input operator tambah maka hasilnya adalah input A tambah input B, yang kelima jika input operator pengurangan maka hasilnya adalah input A dikurangi input B, yang keenam jika input operator perkalian maka hasilnya adalah input A dikali input B, 7 jika input operator pembagian maka hasilnya adalah input A dibagi input B. Yang 8 maka akan muncul hasil dari perhitungan variabel tersebut. Yang 9 program selesai. Dan ini untuk flowchartnya. Bisa dilihat kita dari mulai deklarasi variabel, lalu ada input, lalu ada input operator. Ini adalah prosesnya. Dan ini adalah hasil, lalu program selesai. Dan kita akan melihat kode untuk pembuatan aplikasinya. Di sini saya bukan aplikasi Visual Studio Code dengan ukuran HTML. Dan ini untuk file HTML-nya, di mana kita ada pertama adalah untuk deklarasi, lalu ada title, judulnya, websitenya adalah kalkulator dengan stylenya yaitu menggunakan CSS dengan file style CSS, style.css. Lalu ini untuk prosesnya yaitu saya menggunakan button, dan ini adalah untuk angka atau dari isi button tersebut. Baik, ini untuk kode dari file HTML-nya atau indeksnya. Lalu yang kedua ada kode dari file style CSS. Di sini menggunakan font family, Incos Solata, dan monospace dengan color white. Lalu untuk body saya menggunakan background color
biru dengan RGB 18,109,178 sini. Dan itu untuk kode dari aplikasi kalkulator. Lalu yang selanjutnya adalah kemungkinan arah jalur dari aplikasi tersebut. Di sini saya bukan acuan dari flowchart, dan saya dilabelkan dengan angka diurutkan supaya lebih gampang untuk menentukan arah jalurnya. Untuk arah jalur yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13. Yang kedua adalah 1, 2, 3, 4, 7, 8, 6, 13. Yang ketiga adalah 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 6, 13. Untuk yang 4 adalah 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 6, 13. Yang kelima adalah 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 13. Dan kesimpulan pada pengujian kali ini yaitu implementasi sistem adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan desain yang ada dalam dokumen desain sistem yang disetujui dan menguji, menginstal, memulai, serta menggunakan sistem yang baru atau sistem yang diperbaiki. Dan setelah melakukan pengujian pada sistem tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa sistem yang tersebut menunjukkan hasil yang bagus. Sebuah sistem berjalan dengan baik dan tidak ada error sama sekali. Dalam pengujian, kemungkinan input dan output semua masukan dapat diproses dengan baik, sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan. Dan penutup quote dari saya, tidak harus belajar dari pengalaman sendiri, kita juga bisa melihat dan belajar dari pengalaman orang lain. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang kurang berkenan. Dan bagi teman-teman barangkali ada tambahan dari penyampaian kali ini, silakan teman-teman bisa chat di kolom komentar. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.